Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pasongsongan 1 dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Pasongsongan 1. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula SDN Pasongsongan 1 dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya laksanakan selama pendidikan guru penggerak Angkatan 9 SDN Pasongsongan 1 Kabupaten Sumeneb. Baiklah Bapak Ibu semuanya, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah konsep inti yang pertama. Apa yang dimaksud pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jelas sekali ya Bapak Ibu, karena kita di kelas itu mempunyai siswa-siswi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya kita akan menerapkan pembelajaran paradigma baru ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Sama halnya di kelas kita, anak-anak didik kita itu janganlah kita menganggap bahwa kebutuhan anak didik kita itu sama, melainkan kita harus beranggapan bahwa kebutuhan anak didik kita itu berbeda. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita beralih dari jangan pernah menganggap anak didik kita itu sama, tetapi kita harus memiliki kontrol bahwa setiap anak didik memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya dari kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini Bapak Ibu jangan pernah menganggap kalau kita bisa mengubah anak didik kita agar memiliki pandangan sama dengan kita. Jangan sampai ya Bapak Ibu, karena semua anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Stimulus yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semestinya dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Sebagai salah satu contoh, misalkan ketika ada anak yang melanggar, ketika ada anak yang mencoba membuat jahat kepada temannya, jangan kita harus terus beranggapan bahwa anak itu buruk, dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tapi kita harus mencari tahu dulu apa penyebab, mengapa, apa penyebab terjadinya perilaku buruk tersebut. Karena manusia itu memiliki tujuan. Mungkin ada sesuatu yang telah terjadi sebelumnya yang belum kita ketahui.
Stimulus selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi jangan pernah beranggapan kalau Anda semua bisa mengontrol murid-murid di sekolah. Tapi anggaplah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi konsis menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsep inti selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Baiklah, SDN Pastur, jos, mantap, keren. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Nilai-nilai kebajikan. Konsep inti selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, semua 6 dimensi ini adalah nilai-nilai kewajiban. Semua 6 dimensi ini harus kita tanamkan sejak dini kepada peserta didik kita. Kemudian nilai kebajikan menurut Primary Years Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, semua nilai ini wajib kita tanamkan sejak dini kepada peserta didik kita di sekolah SDN Pasongsongan 1 ini khususnya. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi semua nilai-nilai kebajikan yang telah saya sebutkan barusan menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik di SDN Pasongsongan 1 ini untuk kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak didik kita mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Konsep inti selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
semuanya tidak sama. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini yang dimaksudkan adalah membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang dimaksud rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini semuanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini Bapak Ibu, ini menarik sekali ya, karena sebelum kita memberikan ilmu, pengetahuan, budi pekerti dan semacamnya terhadap anak didik kita harus mengetahui apa kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi misalkan ada salah satu anak didik kita yang belajar tapi tanpa tangan, atau tulis sambil tanpa tangan, itu kita jangan memarahinya. Mungkin mereka merasa ingin kebebasan. Jadi itu sebagian dari kebutuhan dasar yang mereka miliki, yang mereka inginkan. Kesenangan. Mungkin ketika ada pelajaran, terus ada yang bernyanyi, jangan langsung dimarahi, karena itu memang kebutuhan mereka. Ingin butuh senang, bermain, dan semacamnya. Dilanjutkan ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Konsep inti selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, hendaknya kita sebagai seorang pendidik itu yang kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsiknya. Karena anak apabila mengerjakan sesuatu hanya ingin tidak dihukum atau hanya ingin mendapatkan imbalan, maka perilaku itu tidak tumbuh dari dalam dirinya. Tetapi kalau motivasi intrinsik yang kita tumbuhkan terhadap anak didik, maka dia berbuat sesuatu memang sudah dari sifat, sikap, perilaku yang tumbuh dari dalam dirinya. Tidak perlu kok ada hukuman ataupun dapat imbalan, tidak peduli. Yang penting anak itu sudah mencerminkan anak yang berbudi pekerti luhur. Itu yang perlu kita gali terhadap anak didik kita. Selanjutnya, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau hukuman Bapak Ibu sudah sering mendengar, ataupun konsekuensi juga sudah sering mendengar. Tetapi untuk restitusi, ini adalah sesuatu yang baru. Jangankan Bapak Ibu yang tidak ikut program guru penggerak, saya yang dalam masa pendidikan ini menemui hal baru dari kata restitusi ini. Apa perbedaan dari ketiga hal ini? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman
hukuman fisik atau psikis. Maksudnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada salah satu anak didik kita yang menjahati temannya atau mengganggu temannya. Dengan tidak terencana, seorang guru pasti ketika ada salah satu muridnya, "Bu, saya dijahati ini si A, si B dan semacamnya," otomatis Bapak Ibu guru pasti menghukum. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Jadi tidak direncanakan, tapi tiba-tiba aja ketika sesuatu terjadi langsung dihukum anak tersebut. Sedangkan untuk konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau konsekuensi ini, misalkan di kelas kita sudah membuat keyakinan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Konsekuensinya ketika ada anak yang melanggar, maka membuang satu sampah akan memilih 10 sampah. Itu konsekuensi dan sudah disepakati oleh anak-anak. Jadi itu sudah direncanakan, disepakati dengan anak-anak di kelas. Sudah jelas ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ya. Selanjutnya restitusi. Nah, ini nih yang baru. Yang baru dalam dunia pendidikan khususnya saya pribadi, yaitu apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika ada salah satu anak didik kita mengalami kesalahan, itu kita menciptakan bagaimana kita seorang guru itu berkolaborasi dengan murid untuk mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Ada ya, nanti di akhir slide ini saya akan menampilkan video restitusi yang telah saya lakukan terhadap anak didik saya di kelas 5. Sudah saya laksanakan dan Bapak Ibu guru nanti bisa mengamati di video di slide terakhir nanti. Konsep inti selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita memposisikan sebagai seorang penghukum, hukuman apa? Biasanya seperti ini hukumannya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu perintah sudah. Biasanya di sini yang sering memberi hukuman Bapak Hari. Ya Pak Hari? Iya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bagaimana kita menghukum anak didik kita yang atributnya tidak lengkap, tapi dengan membuat merasa bersalah. Jadi seperti ini. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi seperti itu ya. Otomatis anak didik kita itu merasa bersalah. Dengan nada lirik tanpa marah-marah, kalau perlu seperti menghibah kepada anak didik kita, seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, caranya kita memposisikan sebagai teman terhadap anak didik kita yang mempunyai kasus tidak memakai atribut. Kemudian sebagai pemantau, bagaimana yang harus kita lakukan? Seperti ini kalimatnya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi
dan jangan sampai diulangi lagi. Itu ya sebagai posisi pemantau. Sedangkan sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu kalau sebagai posisi manajer. Sampai di sini masih tetap semangat? Semangat SDN Pastu. Jos. Semangat, keren. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ayo Bapak Ibu, silakan bantu saya untuk menjawab contoh-contoh yang ada di slide ini. Kita main tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah aku? Yang nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Baik. Ya. Pembuat merasa bersalah. Good job Ibu Sri. Terima kasih sudah membantu menjawab. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dengan nada keras ya. Kira-kira sebagai posisi apakah? Bapak Ibu? Ya. Hukuman. Penghukum. Baik, terima kasih Bapak Muningra. Good job Pak Muningra. Give applause, tepuk tangan untuk teman kita. Baik, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik, Bapak Ibu silakan. Iya. Sebagai manajer. Baik, betul, tepuk tangan. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Memelas ini. Baik, lagi. Sebagai teman ya, dengan nada menghibah, ayolah, begitu ya. Give applause untuk Bapak Haryanto. Terima kasih. Dilanjutkan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira sebagai posisi kontrol apakah aku? Ya. Pemantau. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Kriasti. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya sampaikan dari tadi sudah cukup baik diserap kepada teman-teman SDN Pasar Songan 1. Selanjutnya, konsep inti selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi, yang dimaksud mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jelas ya, kalau keyakinan kelas kita buat dengan berkolaborasi dengan anak-anak didik kita. Jadi kita tidak mempunyai sendiri atau membuat sendiri peraturan itu, tetapi kita sharing atau tukar pendapat kepada anak-anak kita di kelas. Itu ya. Kalau peraturan jelas biasanya bersifat searah. Biasanya ibu guru hanya yang membuat atau bapak guru saja yang membuat aturan itu. Tapi kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama anak-anak didik kita di kelas. Pembentukan keyakinan kelas apa saja, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi itu ya Bapak Ibu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Beda ya. Peraturan dan keyakinan kelas sudah berbeda sekali. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti terakhir pada modul budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Ini sesuatu yang baru yang saya pelajari selama program pendidikan guru penggerak. Apa
itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi apabila kita mendapatkan suatu kasus terhadap anak didik kita, hendaknya kita menerapkan segitiga restitusi ini. Nanti akan ada contoh video di slide terakhir. Dilanjutkan, apa yang dimaksud menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran, Bapak Ibu. Yang pertama, kata-kata yang kita ucapkan ketika menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata ini akan kita munculkan ketika kita melakukan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi apa kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagai seorang pendidik ketika melaksanakan segitiga restitusi pada validasi tindakan yang salah? Yang pertama kalimatnya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kalimat-kalimat ini akan kita munculkan ketika kita melakukan segitiga restitusi pada validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kalimat yang kita ucapkan ketika melakukan segitiga restitusi pada menanyakan keyakinan kelas ini, yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah video ketika saya melaksanakan restitusi pada hari Selasa pagi, tepatnya pada pelajaran PJOK, yaitu pelajarannya Bapak Hari. Ada salah satu siswi saya, Rena, datang terlambat ke sekolah dan salah memakai seragam kerudung yang seharusnya warna ungu, tetapi Rena salah memakai warna putih. Rena, sudah jam berapa ini Rena? Sudah jam 7:30. Telat ya nak ya? Itu gabung sama teman-temannya yang lain sudah materi pelajaran olahraga. Silakan langsung gabung ke teman-temannya yang lain kan? Sudah telat, salah pula nak seragamnya nak, kerudungnya nak. Jadi waktu itu Rena datang terlambat 30 menit ke sekolah, kemudian memakai kerudung yang salah. Mari kita lihat apa yang terjadi
situ saya menemukan jawaban kenapa Rena terlambat dan kenapa memakai kerudung salah. Baik, ini videonya. Rena tahu mengapa ibu memanggil Rena di depan? Tahu karena saya terlambat dan salah memakai kerudung. Tadi Rena udah balik sekolah jam berapa? Jam 07.30. Lalu Rena tahu di sekolah kita masuk jam berapa dan seragam kerudung olahraga apa? Jam 7 dan harus memakai kerudung. Nah, kira-kira jika Rena dari rumah jam 7.30 di sekolah kita masuk jam 7, apakah Rena sudah datang tepat waktu? Tidak, Bu, saya terlambat. Nah ya, setiap manusia akan melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi. Ya, ibu juga pernah melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat ke sekolah. Namun di sini kita sama-sama mencarikan solusi supaya Rena datang tidak terlambat lagi dan tidak salah menggunakan kerudung seragam sekolah. Iya, Bu. Nah, kira-kira pasti Rena punya alasan. Mengapa Rena datang terlambat dan salah memakai kerudung? Saya mencari kerudungnya. Kerudung saya yang hilang, Bu. Mengapa kerudungnya bisa hilang? Saya lupa kerudung saya setelah hilangnya. Ternyata masih saya simpan di dalam tas saya itu kemarin. Saya lupa mengambil tempatnya. Nah, jadi Rena terlambat ke sekolah karena mencari kerudungnya yang hilang. Kira-kira cara terlambat dan salah memakai kerudung sudah termasuk atau memenuhi keinginan kelas kita? Tidak, Bu, saya tidak pernah kelas. Masih ingat apa saja keinginan kelas kita? Masih, Bu, silakan kepada Bu tidak melakukan kesalahan, memakai seragam sesuai instruksi harus melakukan sekarang. Baik, jika kamu masih ingat keinginan kelas kita, lalu langkah-langkah apa yang harus Rena lakukan supaya Rena tidak datang terlambat ke sekolah dan tidak salah memakai kerudung? Menunjukkan keperluan sekolah bagi seragam atau kendaraan menunjukkan rekening atau meminta bantuan kakak dan adik. Kapan itu akan Rena laksanakan? Mulai Maret ini, Bu. Oke, bagus. Rena sudah berusaha menjadi yang lebih baik. Ibu doakan semoga Rena menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah ya Rena. Ayo, Bu. Terima kasih ya Rena. Sama, Bu. Baik Bapak Ibu, setelah kita menonton video penerapan segitiga restitusi, jadi di situ Rena sudah menjelaskan mengapa dia datang terlambat ke sekolah. Ternyata Rena itu mencari kerudungnya yang hilang, yang lupa disimpan di dalam tasnya selama seminggu. Kerudung olahraganya lupa disimpan di dalam tasnya selama seminggu dan lupa menaruh ke tempat cucian. Di situ saya sudah melakukan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di situ sudah Rena menemukan solusinya sendiri, bagaimana supaya tidak datang terlambat lagi dan tidak salah menggunakan kerudung. Dengan cara Rena menyiapkan kebutuhan sekolahnya pada malam hari dan akan dilakukan. Alhamdulillah dengan penerapan segitiga restitusi ini Rena sudah menjadi dan tidak melanggar lagi, tidak terlambat lagi. Ini adalah video tanggapan dari Rena. Dia merasa senang ya. Dari kegiatan pasal 1, pada saat saya pernah melakukan restitusi bersama ketua apapun adalah sangat senang karena saya mendapat solusi dari permasalahan saya yang datang terlambat ke sekolah dan salah memakai kerudung. Terima kasih Bu Rahmatul telah memberikan saya solusi saya menjadi tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah,
walaupun dipanggil ke depan, sudah masuk kasus dengan datang terlambat 30 menit ke sekolah dan salah memakai seragam kerudung. Tetapi dengan penerapan segitiga restitusi ini, Rena merasa senang. Rena menemukan solusi seperti yang dia inginkan, dan dia sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Alhamdulillah, kita sampai di slide terakhir, yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Saya berada di depan ini bukan maksud menggurui Bapak dan Ibu guru semua, tetapi di sini saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman atau pemahaman yang telah saya pelajari selama pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4 budaya positif. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa, ayo? Bagus, membuang sampah pada tempatnya. Baik, Ibu akan membagikan sticky note satu persatu pada kalian. Kalian tuliskan keyakinan kelas menurut kalian sendiri, apa yang perlu dan tidak perlu dikerjakan di kelas ini ya. Kemudian nanti kalian tempel di papan. Setelah kalian tuliskan di sticky note ini, kalian tempel di papan di depan. Nanti akan kita sepakati keyakinan kelas yang kita pilih bersama. Siap? Siap. Baik, silakan yang sudah kebagian kertas, kalian tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang ada di pikiran kalian masing-masing. Yang sudah selesai boleh langsung ditempelkan di papan tulis. Nanti kita akan memilih keyakinan kelas mana yang kita sepakati, akan ditaruh di ini ya, di karton ini, macam-macam keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Langsung, ayo. Bang, ayo Mas, ayo cepat taruh di depan, ditempel. Ya. Yang lainnya. Oke, terima kasih.
kita masukkan. Terima kasih.